Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan PAS Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Nah, telah dibahas yang nomor sebelumnya itu nomor 11 dan nomor 20. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Yang dimaksud dengan tema dalam sebuah cerita yaitu pelaku utama dalam cerita, urutan kejadian atau peristiwa dalam cerita, penggambaran situasi tempat, ini namanya latar, ini tokoh, ini latar kejadian, ini latar tempat. Nah, ini ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 22. Yang dimaksud dengan amanat dalam sebuah cerita adalah, nah, amanat itu sama dengan pesan. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 23. Yang dimaksud dengan tema dalam sebuah cerita. Nah, ini terjadi penggandaan berkali-kali, ini sama. Ini juga yang terulang kembali, ya, maaf. Selanjutnya nomor 25. Bahasa yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca disebut juga itu majas. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 26. Suara gemuruh awan kelabu menggema di langit. Majas yang digunakan dalam kalimat tersebut yaitu majas personifikasi. Nah, karena yang ini suara gemuruh awan kelabu menggema di langit. Nah, ini seolah-olah suatu benda bersifat seperti manusia. Nomor 27. Kalimat berikut yang termasuk majas metafora. Nah, yang termasuk majas metafora itu suara gemuruh. Nah, ini personifikasi. Bisikan angin melambai. Nah, ini juga personifikasi. Aji merupakan bintang kelas di kelasnya ini. Nah, air matanya mengalir deras saat, nah, ini hiperbola. Nah, maka jawabannya ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 28. Kalimat berikut yang termasuk majas hiperbola. Nah, hiperbola yaitu terlalu melebih-lebih. Petir berteriak, nah, ini personifikasi. Ombak di laut berkejaran, nah, ini personifikasi. Agung dipanggil kutu buku, nah, kutu buku ini adalah metafora. Kamar adik sudah seperti kapal pecah, nah, ini sangat berantakan, maka jawabannya di sini adalah yang D. Selanjutnya, nomor 29. Kalimat yang menggunakan majas metafora adalah, nah, pena menari-nari, nah, ini personifikasi. Dewi malam bersembunyi di balik awan, nah, ini. Maka 29 ini. Dewi malam, ini majas. Nah, menunjukkan adalah bulan. Nomor 30. Kalimat berikut yang termasuk majas hiperbola, berarti yang melebih-lebihkan. Ayah membawa buah tangan. Buah tangan ini metafora. Awan menangis, ini personifikasi. Orang itu adalah sampah masyarakat. Nah, ini juga metafora. Suaranya menggelegar membelah angkasa. Nah, ini. Maka ini terlalu melebih-lebihkan. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 31. Makna kata lapang dada pada kalimat tersebut. Nah, ini kalau ada makna lapang dada itu artinya adalah ikhlas. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 32. Adik tidak mengembalikan mainannya setelah selesai bermain. Oleh karena itu, kamarnya sudah seperti kapal pecah. Makna kata kapal pecah pada kalimat itu sangat berantakan. Nah, ini
Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 32. Budi menjawab, aku pernah naik kereta api. Jika kalimat langsung tersebut diubah ke kalimat tidak langsung, berarti kalimat tidak langsung itu tidak menggunakan tanda petik. Nah, ini sudah jelas salah. Nah, kalimat tidak langsung. Budi menjawab bahwa saya belum pernah naik kereta api. Berarti ini kalimat tidak langsung. Selanjutnya, nomor 34. Ibu berpesan kepada Ahmad untuk berhati-hati saat mengendarai sepeda. Jika kalimat tidak langsung tersebut diubah ke kalimat langsung, berarti 34 ini berarti kalimat langsung itu berarti menggunakan tanda petik. Berhati-hatilah saat mengendarai sepeda, nak, pesan ibu kepada Ahmad. Ini berarti termasuk yang ini. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 35. Informasi penting pada pada teks tersebut adalah, bacalah teks berikut. Sampah yang setiap hari dibuang sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua macam sampah, yaitu sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan sampah anorganik adalah sampah yang sukar membusuk. Sampah organik adalah sampah basah dan sampah anorganik adalah sampah kering. Sampah terdapat dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan organik. Sampah organik yang jelas ini. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya 36. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri kalimat langsung. Berarti kalau kalimat langsung itu kan ada tanda petik, diucapkan dengan nada datar. Nah, ini termasuk antara kalimat pengiring dan kata-kata subjek dipisahkan dengan tanda koma. Pada kalimat diberi tanda petik menggunakan huruf lain. Seperti yang bukan yang ini. Maka jawabannya adalah yang C, yang A. Selanjutnya 37. Ciri-ciri kalimat tidak langsung yang benar. Berarti kalimat tidak langsung yang benar yaitu tanpa tanda petik. Benar menggunakan intonasi datar, sering menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan intonasi tinggi di awal tanpa menggunakan tanda petik. 37 itu jawaban yang A. 38. Fitria bertanya, apakah Aska ada di kamar? Apabila kalimat langsung di atas diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka bunyinya adalah Fitria menanyakan kalau Aska ada di rumah. Fitria bertanya, apabila Aska ada di kamar. Fitria menanyakan apakah Aska ada di rumah. Nah, ini jawabannya adalah yang C. 39. Nenek menanyakan Andi kapan ayahnya akan pulang dari Surabaya. Bentuk kalimat langsung yang paling tepat dari contoh kalimat langsung di atas adalah, nenek menanyakan Andi, kapan ayah akan pulang dari Surabaya? Nenek bertanya, kapan ayah akan pulang dari Surabaya? Nenek bertanya, kapan ayahnya Andi akan pulang dari Surabaya? Nenek bertanya pada Andi, kapan ayahmu akan pulang dari Surabaya? Tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 40. Karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau kejadian yang sebenarnya merupakan pengertian dari
yaitu teks non fiksi. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Demikianlah pembahasan latihan PAS Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video selanjutnya akan dibahas di nomor 41.